Selamat datang pemirsa, saya Nurita Pasaribu hadir dalam liputan khusus hari ini yang akan mengungkap fakta menarik mengenai salah satu tantangan besar dalam pembangunan di Indonesia, yaitu kesenjangan antar wilayah dan kesenjangan gender. Dalam liputan ini kita akan membahas bagaimana pendapatan per kapita berhubungan erat dengan indeks pembangunan manusia dan indeks pembangunan gender, serta dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat. Kita juga akan membahas beberapa solusi nyata yang bisa diterapkan untuk mengurangi ketimpangan ini. Langsung saja kita simak bersama. Berdasarkan data dari 4 provinsi yaitu DKI Jakarta, Papua, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Timur, kita bisa melihat fakta yang menarik, di mana DKI Jakarta mencatat pendapatan per kapita tertinggi yaitu sebesar 6,5 juta, diikuti Jawa Barat dengan sebesar 3,4 juta, Nusa Tenggara Timur sebesar 2,3 juta, dan Papua di posisi terendah dengan 2 juta per bulan. Pola yang serupa juga terlihat pada indeks pembangunan manusia dan indeks pembangunan gender. Jakarta memiliki indeks pembangunan manusia tertinggi yaitu 82,5, sedangkan Papua hanya 62,4. Untuk indeks pembangunan gender, Jakarta mencapai 91,3 yang menandakan kesetaraan gender yang relatif tinggi. Sebaliknya, Papua hanya mencapai 84,2 yang artinya masih ada kesenjangan gender yang cukup besar di sana. Kesimpulannya, semakin tinggi pendapatan per kapita suatu daerah, maka semakin tinggi pula kualitas hidup dan kesetaraan gender di wilayah tersebut. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi sangat erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia dan peran aktif dalam masyarakat. Nah, berdasarkan perbedaan pendapatan tersebut, tentu saja hal ini berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat, terutama dalam hal pendidikan dan kesehatan. Di daerah seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur, banyak anak-anak masih harus berjalan jauh hanya untuk mencapai ke sekolah. Ketersediaan guru, buku pelajaran, serta fasilitas belajar masih jauh dari memadai. Di sektor kesehatan, masyarakat di daerah 3T yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar seringkali mengalami kekurangan tenaga medis, keterbatasan obat-obatan, hingga minimnya akses air bersih. Kondisi ini tentu memperburuk tingkat harapan hidup, gizi masyarakat, dan memperlebar kesenjangan wilayah yang lebih maju dengan wilayah yang lebih maju seperti DKI Jakarta. Lalu bagaimana dengan kesetaraan gender? Data indeks pembangunan gender menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan besar terutama di Papua dan Nusa Tenggara Timur. Di daerah tersebut, perempuan masih terbatas aksesnya terhadap pendidikan yang tinggi, pekerjaan layak, bahkan dalam pengambilan keputusan di keluarga maupun masyarakat. Ini bukan semata soal keadilan sosial. Jika perempuan tidak dilibatkan secara setara, maka separuh potensi pembangunan bangsa jadi tidak termanfaatkan. Maka rendahnya indeks pembangunan gender bukan hanya masalah perempuan saja, tetapi menjadi hambatan besar dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan adil. Nah, solusi untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, ada beberapa kebijakan strategis yang dapat diterapkan. Yang pertama yaitu membangun infrastruktur dasar di daerah tertinggal, seperti sekolah, puskesmas, jalan raya, agar akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan lebih merata. Yang kedua yaitu memberikan pelatihan keterampilan dan modal usaha bagi perempuan agar mereka bisa mandiri secara ekonomi. Yang ketiga, kebijakan yaitu meningkatkan insentif bagi guru dan tenaga kesehatan agar mau bertugas di daerah 3T. Yang keempat yaitu mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender terhadap setiap perencanaan dan implementasi pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kebijakan terakhir yang dapat dilakukan yaitu memberikan beasiswa pendidikan khususnya bagi anak perempuan di daerah tertinggal, seperti investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang unggul. Kebijakan-kebijakan ini tidak hanya akan memperkecil kesenjangan antar wilayah, tetapi juga mempercepat pertumbuhan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif bagi masyarakat. Demikianlah laporan saya mengenai hubungan antara pendapatan per kapita, indeks pembangunan manusia, dan indeks pembangunan gender, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat di beberapa wilayah Indonesia. Saya, Nurita Pasaribu, melaporkan langsung untuk ujian akhir mata kuliah ekonomi kemiskinan. Mari bersama-sama kita dukung pembangunan yang adil, merata, menghargai peran setiap warga negara tanpa terkecuali. Terima kasih telah menyimak, sampai jumpa di liputan berikutnya.